Halo anak-anak, bertemu kembali pada video pembelajaran Ibu. Tema 4, globalisasi. Subtema pertama pada pembelajaran yang pertama. Tapi sebelumnya, like dan subscribe video pembelajaran ini dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kamu selalu menerima video terbaru dari Ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku. Yang ketiga, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Saat ini kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo anak-anak, perhatikan dulu produk-produk yang ada di sekitarmu. Dan tahukah kamu berasal dari manakah produk itu? Perhatikanlah peta yang ada pada layarmu. Nah, di dalam peta tersebut, di situ ada gambar jam tangan yang berasal dari Swiss, karpet berasal dari Turki, boneka berasal dari Tiongkok, mobil berasal dari Jepang, batik pasti kamu tahu berasal dari Indonesia, serta susu berasal dari Selandia Baru. Nah, produk-produk ini dapat kita gunakan walaupun bukan dari negara kita sendiri. Itulah penyebab kenapa adanya globalisasi, adanya produk-produk asing yang masuk ke negara kita, dan produk-produk kita berada di luar negara lain sehingga kita mampu menggunakannya dengan baik. Jadi globalisasi berasal dari kata globe yang artinya seluruh dunia. Nah, jadi globalisasi adalah proses seseorang, sekelompok orang atau negara saling terhubung dengan masyarakat negara lain di dunia. Penyebab adanya globalisasi adalah 1. Perkembangan teknologi, 2. Alat komunikasi, yang ketiga kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Ciri-ciri globalisasi yaitu 1. Adanya keterbukaan di segala bidang, 2. Meningkatnya perdagangan antar negara, 3. Terjalinnya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa, yang keempat antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Di situ dihadiri oleh 50 menteri luar negeri. Ada dari negara-negara ASEAN seperti Cina, Rusia, Uni Eropa, dan lain sebagainya. Nah, mereka memainkan angklung yang merupakan kebudayaan Indonesia. Nah, peran angklung di situ yaitu memberikan kenyamanan, kekondusifan di dalam acara tersebut. Bagaimanakah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi? Yaitu bentuk kerjasamanya: 1. Kerjasama untuk kepentingan manusia. Peran Indonesia yaitu mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik.
Yang kedua, menjaga perdamaian antar negara anggota. Peran Indonesia yaitu ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Yang ketiga, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Peran Indonesia yaitu melakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Selain di bidang sosial, kerjasamanya itu juga ada di bidang budaya, yaitu satu, bentuk kerjasamanya memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Peran Indonesia yaitu memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Yang kedua, menyelenggarakan festival dan pekan film. Peran Indonesia mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Kemudian bentuk kerjasamanya yaitu mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio, lalu mengadakan program pertukaran artis. Peran Indonesia yaitu mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswa. Pada tema ketiga, Ibu sudah menjelaskan tentang teks eksplanasi. Anak-anak Ibu masih mengingatkan apa itu teks eksplanasi? Nah, di tema 4 kita mengulang kembali apa itu teks eksplanasi. Ibu tidak akan menjelaskan kembali apa itu teks eksplanasi. Nah, coba kamu lihat di tema 4 halaman 6. Di situ ada teks eksplanasi pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak Ibu bisa membaca teks tersebut. Nah, mari kita tentukan teks eksplanasi tersebut. Nah, paragraf 1 yaitu topik masalah. Peran penting listrik di era globalisasi. Deret penjelasnya yaitu pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial di air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Nah, paragraf ketiga merupakan kesimpulannya, yaitu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, jadi anak-anak MEM semuanya sudah bisa kan menentukan teks eksplanasi. Kebutuhan manusia di era globalisasi ini kian hari semakin meningkat. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi karena adanya penemuan-penemuan. Namun, sebagian besar penemuan-penemuan tersebut membutuhkan energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya, pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan juga adalah PLTU. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Jadi, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak dapat memahami pelajaran yang Ibu ajarkan pada hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar di rumah.